Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa tarham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa adhimina wa nuri qulubina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu anna biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum an ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah merupakan suatu fakta kehidupan yang tidak dapat diingkari. Musibah biasanya muncul tanpa diduga-duga, tiba-tiba dan menimbulkan dampak tertentu pada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Beberapa hari ini kita semua disibukkan dengan berita-berita bencana dan musibah yang menimpa berbagai macam daerah di Indonesia, mulai dari banjir di mana-mana, hujan petir, tanah longsor dan lain-lainnya yang menghilangkan nyawa ratusan orang. Dan yang terbaru yaitu letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang yang semua itu telah menyebabkan hilangnya puluhan nyawa meninggal dunia dan kerugian material ratusan miliar rupiah. Begitu dahsyatnya erupsi Gunung Semeru sampai abu vulkaniknya memendam beberapa desa, dan alhamdulillah kita semua dijauhkan dari bencana tersebut. Itu semua karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada diri kita semua dengan terucapnya kalimat sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang disabdakan, seperti apa yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirimkan bala bencana sedangkan engkau ya Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Kita berharap dan berdoa semoga saudara-saudara kita seiman yang menjadi korban bencana, seluruh amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kesalahan-kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan siang hari ini, marilah kita introspeksi diri dengan mengingat akan sebuah hadits qudsi
yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari sahabat Anas ibn Malik, Inna Allah Ta'ala yaqul inni la'hammu bi ahli al-ardi adaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarraftu adabi anhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, aku ingin sekali mengirimkan bencana kepada penduduk bumi, akan tetapi ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, orang-orang yang saling mencintai karena aku, dan orang-orang yang meminta ampun pada waktu subuh, maka aku akan menahan bencanaku atas mereka. Melihat dan mempelajari hadis qudsi di atas, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa datangnya segala macam bencana dan musibah disebabkan karena manusia telah melupakan 3 perkara. Yang pertama, banyak di antara kita yang tidak mau memakmurkan masjid karena disibukkan oleh urusan duniawi. Banyak masjid yang berdiri dengan megah, akan tetapi ketika kita melihat di dalamnya tidak ada seorang pun yang beriktikaf, tidak ada seorang pun yang membaca Al-Quran ataupun beriktikaf di dalam masjid. Kalau kita kembali pada bencana alam beberapa puluh tahun yang lalu, seperti tsunami di Aceh, banjir bandang di Situgintung, bahkan letusan Gunung Merapi yang meluluh lantahkan bangunan-bangunan mewah, akan tetapi masjid-masjid tetap berdiri dengan kokohnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita penduduk bumi agar mereka kembali kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diakui atau tidak dewasa ini banyak manusia yang tidak mau mencintai manusia lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan kebencian di antara mereka, menimbulkan rasa iri, rasa dengki dan kebencian di antara mereka. Kemudian yang ketiga, tidak adanya orang-orang yang mau membaca istighfar, utamanya pada waktu sepertiga malam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirimkan bencana sedangkan engkau ya Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, dan sekali-kali Allah tidak akan mengirimkan bencana sedangkan mereka membaca istighfar. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memakmurkan masjid, menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita, serta tidak lupa selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya segala bencana berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat wal afiat fi taatillah wa taatir Rasul. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan putra-putri yang soleh dan soleha, dan akhirnya mudah-mudahan kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana nidham kalamullahil malikil mannadil jalal wal ikram. Wallahu yaqul haqqu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياكم أن اتقوا الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي العرش العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى سد الله الغالب إمام الناس من المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابننا سيدنا الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى أمهم وأعظم عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح ما في صلاح صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اهلك ما في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في السودان وانصر إخواننا المجاهدين في أي المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأوضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.